Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media. Pada siang hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan kasus meninggalnya ada seorang laki-laki yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang pada awalnya diduga karena dibegal sehingga meninggal dunia, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari sekitar pukul 12 malam. Jadi awal mula kejadian pada hari Selasa pagi tersebut, kami mendapatkan informasi dari sejumlah warga yang melaksanakan ronda malam bahwa terjadi adanya seorang laki-laki yang bersimbah darah di jalanan di daerah Kelari, di mana yang bersangkutan sudah dalam kondisi tertusuk sebanyak 5 kali dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Dan dari keterangan dari warga tersebut bahwa itu dugaannya adalah dibegal karena diambil motornya. Kemudian setelah itu tim Sangga-Buana dan juga didampingi oleh Jatanras di Treskrim Polda Jawa Barat melakukan cek TKP dan olah TKP. Dari situ akhirnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan secara komprehensif. Salah satunya adalah melakukan analisa CCTV dan juga termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Total ada sekitar 17 saksi dari mulai keluarga, rekan, dan juga termasuk lingkungan warga yang berada di TKP dan juga termasuk rumah korban. Dari situ akhirnya kami mendapatkan sejumlah petunjuk yang ternyata kami akhirnya berhasil membuka tabir bahwa modus kaitan dengan begal tersebut itu tidak senyatanya merupakan modus atau motif utama. Kami ternyata mendapati bahwa terjadinya kejadian ini itu ternyata diakibatkan oleh motif yang lain yang bukan merupakan begal. Jadi begal itu adalah merupakan hanya sekedar skenario saja yang dibuat untuk menutupi motif sesungguhnya. Dari hasil penyelidikan itu akhirnya tim gabungan, tim Sangga-Buana Satreskrim beserta dengan Jatanras Polda Jawa Barat, kami menemukan petunjuk bahwa sesungguhnya yang menjadi motif utamanya adalah masalah sakit hati dan dendam, yaitu yang dilakukan oleh istri korban sendiri. Jadi akhirnya karena di situ kami menemui adanya sejumlah kecurigaan dari tim penyelidik. Dari awalnya mulanya adanya ketidaksinkronan keterangan, termasuk ketidakkooperatifan dari istri korban yang pada awal mulanya tidak ingin diotopsi dan sebagainya, dan ketika dipanggil pun juga tidak segera memberikan respon, yang akhirnya kami menemukan kecurigaan. Dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban yang merupakan adik kandung dari istri korban dengan inisial PD, umur 19 tahun dan belum bekerja. Kami mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri.
Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC, ya, yang merupakan istri dari korban ini, sering memarah-marahi dan sebagainya. Nah, mereka memang sudah tidak harmonis, oleh karena itu istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang, menskenario supaya korban ini dibunuh. Jadi kemudian setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik korban, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Daripada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya bahwa para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, ya, karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam. Nah, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu ada sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenariokan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Dari situ akhirnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka. Kami sudah tetapkan, yaitu tersangka OC umur 32 tahun yang merupakan istri korban, di mana peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor, yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor, dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Sedangkan adik iparnya yaitu TSK PD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor, ya, yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya, termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Ini adalah peran dari PD. Sehingga akhirnya pada saat tanggal 9 Januari pukul 12 malam hal itu bisa dieksekusi dengan berhasil, sehingga akhirnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 titik, yaitu di leher, kemudian termasuk di dada, di perut, dan juga termasuk di tangan, yang akhirnya meninggal dunia seketika. Dan kemudian setelah itu untuk pelaku utama atau eksekutor akhirnya membawa motor korban, yaitu motor Fiction, itu ke luar kota. Sedangkan untuk pelaku PD akhirnya kembali lagi dan berpura-pura untuk berbela-sungkawa bersama dengan pelaku OC, yaitu istri dari korban. Dan kemudian untuk keberhasilan dari pengungkapan ini itu lebih utama dikarenakan adanya analisa CCTV dan juga termasuk pemeriksaan mendalam terhadap para saksi-saksi dan termasuk interogasi mendalam para tersangka, yang akhirnya bisa terkuak bahwa motif utama dari kasus ini adalah pembunuhan berencana, yaitu karena dendam dan sakit hati karena selama ini tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah terjadi percekcokan. Adapun pasal yang kami sangkakan terhadap 2 orang pelaku ini, yaitu pelaku OC dan pelaku PD yang merupakan istri korban dan adik ipar korban, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 56 dan pasal 365 ayat 3 junto pasal 56 dan atau pasal 338, yaitu pembunuhan berencana termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dan termasuk pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Adapun barang bukti yang sudah kami sita saat ini ada motor pelaku, termasuk juga handphone dan sejumlah barang bukti di TKP, pakaian korban yang menjadi barang bukti.
Dan kami mohon doa restu semoga dalam waktu dekat ini pun kami bisa menangkap salah satu pelaku yang sudah kami kantongi identitasnya, yang kabur di keluar kota, yang menjadi eksekutor utama pada saat kejadian. Terima kasih. Rupanya OC saat ini memiliki PIL. Ya, ada skenario utama memang kalau misalnya korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya, ini bisa menjadi waris. Dan yang kedua, masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda. Salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa. Pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Pelaku sudah kami amankan di tanggal 14, jadi betul 5 hari untuk pengungkapan ini. Pengungkapannya, jadi untuk istri dengan adik ipar ini kami mintai keterangan. Jadi datang ke kantor polisi untuk kami mintai keterangan. Namun karena kami melihat adanya kecurigaan dan ketidaksesuaian keterangan, kami akhirnya mencurigai dua pelaku ini. Yang akhirnya setelah kami melakukan interogasi mendalam, yang bersangkutan mengakui telah menjadi dalang dan pelaku dari kejadian. Kecurigaan kami yang pertama tentunya karena tidak mengizinkan otopsi, satu. Dan kemudian yang kedua, ketidakkooperatifannya karena berbelit-belit, dan setelah kami cocokkan antara data olah TKP dengan keterangan yang bersangkutan, banyak sekali hal yang tidak bersesuaian.